وقال أيضا في آية أخرى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahmala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wa suratul mu'minin, jamaah salat subuh Masjid Raya Cikurkati yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang saya hormati Ketua DKM beserta jajaran pengurus, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para guru, para bapak haji dan ibu hajah, jamaah yang hadir pada kesempatan subuh yang sejuk ini, yang senantiasa semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat dan iring salam pamuja terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul ummah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di tempat yang mulia ini, di tempat yang baik ini bersama orang-orang yang baik, yang mudah-mudahan kelak nanti kita di yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama orang-orang yang baik pula di tempat yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu rahimakumullah, semoga dengan hadirnya kita di majlis taklim ini mengantarkan berbagai macam keberkahan Allah turunkan kepada kita semua. Semoga kita diberikan umur yang barokah, dengan kesehatan yang barokah, amin, dengan dilimpahi rezeki yang barokah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke kota suci Mekah Al-Mukarramah, ziarah ke Madinah, wukuf di padang Arafah, mabit di Musdalifah, melontar Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah, tawaf keliling Ka'bah. Semoga pulang dari Mekah kita bisa bangun rumah yang megah, bisa beli mobil yang mewah, bisa beli sawah, bangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan putra-putri yang soleh dan solehah, sehingga kita banyak bersedekah dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah di akhirat, menjadi ahli jannah. Amin ya rabbal. Wah, ini perintah berdoa. Enggak cara udah mantap tuh udah. Ya, kalau sudah begitu apa yang cari Pak? Ya, cukup dah udah. Di dunia kita punya rumah megah, mobil mewah, ya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, banyak sedekah, ya, masya Allah. Terus kemudian orang jadi orang yang husnul khotimah, di surga menjadi ahli jannah. Udah cukup udah. Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan pagi hari yang mulia ini 5 doa yang apabila kita baca insya Allah hantarkan kita menuju perjalanan hidup yang husnul khatimah. Ternyata menggarisbawahi kalimat husnul khatimah di saat kita meninggalkan dunia ini tidak cukup dengan urusan kita sendiri Pak, tapi ternyata harus husnul khatimah
baik itu ke atas maupun ke bawah, yang artinya husnul khotimah untuk diri kita dan juga bisa menjadi husnul khotimah untuk orang tua kita dan juga husnul khotimah untuk keturunan-keturunan kita, yakni putra putri kita yang akan datang. Berikut dengan cucu-cucu kita. Ini semuanya agar menjadi satu kesatuan, supaya dari atasnya baik sampai ke bawah pun baik. Sebab kalau atasnya baik, bawahnya enggak baik, ini boleh jadi kita akan terseret oleh yang ada yang di bawah yang tidak baik tadi, yang padahal kita yang baik, tapi di bawahnya kita enggak baik, boleh jadi kita terseret dengan yang tidak baik tadi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Referensinya adalah kita buka di surah Al-Ahqaf ayat 15. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Untuk menuju perjalanan hidup yang husnul khatimah, maka kita harus mempersiapkan dengan 5 perkara ini, dengan 5 doa ini. Apabila di antara yang 5 ini belum ada pada diri kita, mari kita belajar, mari kita persiapkan. Ini doa minta husnul khatimah dari atas kita sampai kepada diri kita dan ke bawahnya kita, anak keturunan kita. Maka dalam hal ini jikalau kita bacakan maknanya secara umum dalam terjemahan Al-Quran, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami perintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya ihsana dengan sebaik-baiknya. Hamalat sukumuhu kurha wa wada'at sukurha, terutama berbuat baik dan berbakti kepada ibunya, karena ibu yang punya peran yang terpenting dalam hidup kita, di mana beliau telah mengandung kita selama 9 bulan dalam keadaan lelah, letih, payah dan sebagainya. Kurha wa wada'at sukurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 sanah. Dan setelah itu beliau melahirkan kita, lalu kemudian mengasuhnya, yang disebut dengan menyusuinya, selama 30 bulan, alias 2 tahun setengah. Sama kayak di PCX Pak, 2 tahun setengah. Menyapinya, menyusuinya selama 2 tahun setengah, alias 30 bulan. Ini proses tanggung jawab dan kewajiban ibu yang sangat besar, yang berperan penting dalam kehidupan anaknya di masa yang akan datang. Ternyata ketika ibu memberikan air susunya kepada putra atau putrinya, ini merupakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana nanti biasanya karakter anak itu lebih banyak mewarnai karakter ibunya ketimbang bapaknya. Dan manutnya pun biasanya anaknya lebih banyak manut kepada ibunya ketimbang sama bapaknya, lebih nurut sama ibunya ketimbang sama bapaknya. Tidak sedikit yang walaupun dengan penuh kelembutan,
biasanya anak lebih segan kepada ibunya ketimbang sama bapaknya. Bapaknya biasanya kalau sama bapaknya biasanya lebih kepada ada sedikit ngelawan ya Pak ya. Tapi kalau sama ibu, nah, ya Bu, senang banget ibu puji. Ya, kali-kali ibu dapat bonus pagi ini lah. Masya Allah. Ternyata ketika ibu menyusui anaknya ini merupakan kewajiban, wajib Bu. Salatuna syahra, selama 30 bulan ini perintah Allah. Ketika ibu laksanakan ini selama itu ibu mempunyai nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai nilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata menyusui anak itu ibadah. Kalau menyusui anaknya aja ibadah, apalagi menyusui bapaknya. Nah ini kan cuma menyusui bahasa doang, biar gak ngantuk ya. Jangan serius banget lah kita. Ya Pak ya. Cocok ya Pak ya. Bapak ketawa pada seneng banget. Masya Allah. Lah kalau menyusui anaknya aja ibadah, bapaknya yang bikin anak itu gitu. Bapak yang rahimahullah. Ya. Maka ketika ibu tunaikan kewajiban ini, maka pantas dan wajar nanti kelak anak tumbuh dewasa akan patuh dan taat kepada ibunya. Namun apabila seringkali di zaman now sekarang ini ya, di zaman modern ini Pak, banyak ibu-ibu yang telah melupakan, meninggalkan akan kewajibannya. Ya tadi mestinya nyusui selama 30 bulan, dia tidak lakukan itu. Malah ada dititipkan sama orang lain. Susunya yang mestinya ASI air susu ibu diganti dengan formula air susu sapi. Akhirnya paruh-paruh di jiwa anak, sebagian jiwa ibunya, sebagian jiwa sapi. Maka jangan salah, dan ketika nanti anak tumbuh dewasa, dari mulai anak-anak sampai remaja, ketika disuruh sama ibu anak sholat, mau sapinya keluar. Iya, nak ngaji mau, nak sekolah mau, malesnya luar biasa. Suruh sholat malas, suruh mandi malas. Lagi minta jajan gampang banget tuh. Makanya banyak. Sekolah pada saat belajar suruh isi PR males. Ayo paruh-paruh jiwanya itu. Sebagian batinnya batin ibunya, jiwa ibunya, sebagian raganya raga sapi. Ternyata menyusui anak itu kewajiban ibu, merupakan bagian pada perjalanan ibadah seorang ibu yang mengandung nilai-nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadduhu wa mi'rul thalathuna syahr, selama 30 bulan alias 2 tahun setengah. Kemudian setelah ini hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Kemudian menghantarkan kedua orang tua ini mengurus dan merawat putra-putrinya sehingga kelak mereka menjadi tumbuh dewasa sampai usia 40 tahun 40 sanah. Sampai usia 40 tahun, sampai umur 40 tahun. Nah, di sini kita punya peran penting sebagai anak. Ketika kita sudah masuk usia 40 tahun dan seterusnya, ya, 41, 42, 43 sampai jelang kita wafat, mungkin boleh jadi sampai 63 tahun, bahkan ada yang sampai 70 tahun. Maka dari masuknya usia kita 40 tahun, disinilah 5 doa sebagai bekal menuju husnul khotimah harus kita persiapkan. Di mana doanya? Disinilah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Pertama, kita berdoa kepada Allah ketika sudah masuk 40 tahun ke atas, harus apa doa ini, Bang? Yang punya HP boleh catat HP. Kalau enggak bukan dalam Al-Quran dihafalkan. Di surah Al-Aqaf ayat 15. Kalau sudah 40 tahun ke atas diwajib apa doa ini, Pak? Di mana kolah ini
wajib anak ini setiap anak kalau sudah masuk usia 40 tahun seakan-akan ada perintah wajib dia untuk membaca doa ini sebagai permohonan bimbingan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang pertama dalam doanya, rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, bimbinglah kami, karuniakan kepada kami sebuah anugerah agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah yang telah Kau berikan kepada kami. Itu pertama-tama. Karena selama ini kita seringkali banyak tidak syukurnya ketimbang syukurnya. Yang padahal hidup kita ini sudah dicukupkan dengan sesempurna mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali kita kadang masih ngeluh terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Dalam rangka bersyukur nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tidaklah usah kita dulu melihat rumah kita, kendaraan kita, ataupun uang yang masih ada dan sebagainya yang sifatnya materi. Cukuplah kita ketika untuk menumbuhkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat daripada apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan bentuk sebaik-baiknya. Ini karunia Allah, Pak. Maaf, kita dalam rangka bersyukur nikmat Allah ini, kita lihat satu nikmat mensyukuri nikmat mata saja kita belum siap, kita belum bisa maksimal, kita belum bisa sempurna syukur nikmat Allah dengan diberikan kedua belah mata ini dengan pandangan yang sempurna. Betul Pak? Ya Allah, di sejak kita dilahirkan ke alam dunia ini sampai saat ini, mata yang Allah berikan sebagai nikmat dalam hidup kita ini, sudahkah kita gunakan banyak untuk melihat yang baik atau yang tidak baik? Itu. Karena ketika ditanya tentang syukur ini, sahabat pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kami dapat mensyukuri nikmat Allah? Dengan cara apakah syukur itu? Rasul jawab dengan kalimat yang sangat singkat sekali, syarqul abdi bijami imaan aballahu alaihi. Bersyukurnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka dia tasarrufkan, dia gunakan nikmat itu sebagai fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau syukur nikmat ini berarti harus kita gunakan banyak lihat yang baik-baik, Pak. Kalau yang tidak baik, yang agak bening-bening dikit, agak teranjak begitu doang aja. Jadi sekarang banyak yang baik, tidak usah lah kita lihat yang agak baik itu, tidak usah ke jalan, tidak usah kita ke kota besar, metropolitan dan sebagainya, tidak usah kita ke Boyan, apa namanya, SPG dan sebagainya, tidak usah. Terlalu jauh kita habiskan waktu, habiskan uang. Sekarang kalau kita tidak pandai memilah dan memilih, ketika kita buka layar HP, waduh, masalah di situ, Pak. Tuh, apalagi yang punya Facebook. Tuh, kan Bapak ngerti kok pakai. Wajar Pak, laki-laki sama Pak kita. Di sini nih ternyata Pak. Kita skip aja lah yang begitu, lewat aja. Jangan terlalu banyak dipotong Pak. Kita kan kadang-kadang kembali. Biar dengar di sana kontes azan yang suara yang bagus, kita lewat. Begitu ketemu dengan yang namanya murotal terus Al-Quran, kita lewat. Tapi ketika lihat yang ngolek-ngolek, cuma pakai kain selai, yang walaupun pakai kerudung, pakai jilbab, pakai kerudung, kerudung kenceng banget, nyekek leher, kerudung sekatul maut namanya. Ya itu kayak kerudung Saskia Meka itu. Masya Allah. Sampai kalau kata orang Sunda mah bikin lagu itu, jilbab Nabi bengkut itu Pak, baju nama recet, ya, baju nama sebab itu, celana merecet hayang katingali. Itu, ibu ketawa sih.
Mudah-mudahan tersebut. Rasul itu. Iya. Itu Rasul itu kita Rasul atau belajar begitu. Ada nggak idenya? Awewe jamak ayeuna geus leungit sifat elana lamun marake jalana nu salakina itu maksudnya. Iya betul. Panjenengan teh jaman gaul nyerot diukur make paluhur hayang katingali. Nah, udah boleh terus semua. Enggak bagus ujungnya. Udah. Daripada itu mensyukur nikmat mereka. Seringkali kita kadang cemburu dengan orang yang tidak diberikan pandangan matanya normal oleh Allah Subhanahu wa taala. Di usia yang masih ini dia sudah hafal Al-Quran 30 juz. Ya Pak ya? Banyak orang yang pandangan lahirnya tidak normal, tapi pandangan batinnya dibikin sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di usia kanak-kanak saja banyak orang yang tunanetra tapi dia hafal Al-Quran 30 juz. Betul? Kita yang sudah separuh nafas begini, separuh nafas, setengah abad, ya, umur kita sudah hampir setengah abad. Ya, kayaknya paling muda Ustaz Wahid. Pede banget ya. Bu, Masya Allah. Kita yang sudah dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala setengah abad begini udah lebih pada 30 tahun. Jangankan 30 juz 30 kagak apa-apa. Bener Bu? Bener Bu? Bener Bu. Coba. Berarti selama ini pandangan mata kita yang normal ini, yang sehat ini, selazimnya mungkin lebih banyak digunakan melihat yang lain ketimbang melihat huruf Al-Quran. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi auzinni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Nah, setelah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak cukup hanya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi apa kata Allah? An'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan bimbing kami ya Allah agar kami dapat mensyukur nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Kita juga ikut mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kedua orang tua kita. Karena kita bisa duduk di sini di jasa orang tua kita, Pak. Kita bisa hidup begini, peran orang tua itu luar biasa. Yang walaupun mungkin boleh jadi dulu orang tua kita dalam hal materi masih banyak keterbatasan. Banyak orang yang tidak bisa dibiayai sekolahnya, pesantrennya dan sebagainya. Namun mereka punya modal yang paling inti, modal yang paling hebat. Di tengah malam mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berlinang air mata. Untuk siapa? Supaya anaknya tumbuh dewasa kelak menjadi orang yang sukses. Betul Pak? Tuh. Yang mengalir darah dalam tubuh kita adalah air susu ibu kita. Yang mengalir dalam diri kita adalah keringat orang tua kita, keringat bapak kita. Ketika mereka menghidupi kita, kadang-kadang mereka bilang kenyang yang pada perutnya lapar demi anaknya. Betul? Anak kadang-kadang lupa. Maka istilah bahasa, kalau orang tua mampu dan bisa menghidupi 10 anaknya, tapi 1 anak tidak bisa menghidupi kedua orang tuanya. Anak mampu tuh Pak, ibu orang tua mampu. Anaknya 10 jadi orang semua. Makanya doa orang tua kita dulu tuh, moga-moga kamu nanti kamu tumbuh jadi orang tuh, ya kan? Kita memahami kalimat jadi orang ini menjadi apa banget itu ya? Karena menjadi orang, maksudnya ternyata ini doa yang luar biasa. Artinya jadi orang itu sempurna memang wujudnya orang, perilakunya orang, amaliyahnya orang, hatinya seperti hati orang.
Karena banyak orang tubuh dewasa bahkan sudah tua begini, wujudnya wujud manusia, wujudnya wujud orang, tapi kelakuannya tidak seperti kelakuan manusia. Ada nggak? Nah itu. Ternyata ini doa orang tua kita dulu. Moga kamu nanti tumbuh dewasa jadi orang, gitu ya. Makanya itu orang tua kita pada dulu waktu berhasil nggak seberapa. Ini jadi orang semua, alhamdulillah. Bisa merasakan pendidikan yang maksimal. Dulu bapak walaupun cuma lulusan MI, lulusan madrasah 54 cuma nggak bisa. Dulu tuh, bener kan? Di jasa orang tua itu. Ulang, walaupun materinya tidak seberapa, seringkali mereka mengeluh dalam hal materi, tapi mereka punya senjata yang paling ampuh dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sujud, mengangkat sebuah tangan dalam doanya, berlinang air mata untuk kesuksesan dan kebahagiaan putra putrinya. Kita sekarang hilang. Tidak bakal kita bisa jadi polisi, jadi polisi kalau bukan doa orang tua. Walaupun ada perjuangan kita di situ, peran penting, tanpa doa orang tua Allah gak bakal redho. Ketika orang tua gak redho, Allah pun gak bakal redho. Kalau kata orang tua gak jadi, kemudian gak bakal jadi. Tapi doa orang tua yang tidak diketahui oleh putra putrinya, di setiap dia berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berlinang air matanya. Seringkali dia banyak menahan lapar, yang penting perut anaknya kenyang. Kadang bisa lebaran, yang penting anaknya bisa ganti baju yang baru, biarpun dia nggak bisa ganti baju. Tuh orang tua betul. Masya Allah. Coba macam kita sekarang ini sebenarnya merasakan Pak. Coba, yuk. Contoh kecil aja. Di saat jelang lebaran, kita sibuk buat anak kita dulu dah. Kita mengenal panggilan nanti, betul apa? Dulu orang tua kita pun begitu. Ya. Ibaratnya di saat misalnya anak itu sakit sekalipun, di saat anak sakit, seringkali kita yang sibuk, kita yang merasakan panas, kita yang merasakan sakit, seakan kita bergumam dalam hati kita. Kita berkata, ya Allah, andai saja sakit ini bisa kau pindahkan kepada anakku yang sakit, ya Allah. Kan gitu. Demi siapa? Ya Allah, ya Allah. Nih, dalam rangka kita Pak, evaluasi. Ya, mungkin barangkali yang selama ini kita belum bisa berbakti dengan maksimal, berbuat baik dengan maksimal, berdoa dengan maksimal, ataupun bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita, kita pun ikut andil merasakan lebih banyak di situ ketimbang mereka. Berapa banyak waktu sholat yang ibu kita tinggalkan karena ompol kita. Berapa malam dia tidak bisa melaksanakan tahajud karena ulah kita itu amalan kita nangis. Anaknya angkat, anaknya tidur, bapaknya karena kusuk tersebut. Nah, ibu begitu, ya. Anaknya angkat, bapaknya kasih kusuk, nggak bisa lagi ibadah. Ya Bu ya, ya Bu ya, ini benar begitu. Ibu merasakan sekarang, Masya Allah, luar biasa. Ternyata ketika kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah bimbinglah kami agar menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, dan kami dapat berbuat baik, meningkatkan kebaikan dan bakti kami sebagai tanda syukur atas nikmat-nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kedua orang tua kami. Yang masih hidup orang tua kita, alhamdulillah, perlakukan dengan sebaik-baiknya. Itu karomah buat kita. Kalau orang tua sudah tidak ada, masalah, tidak ada lagi kita untuk mengadu, minta doa sama siapa Pak. Kita sekarang sebaliknya, bukan kita minta didoakan sama orang tua kalau orang tua sudah tidak ada. Kita yang justru lebih banyak harus mendoakan orang tua kita yang sudah di alam sana. Nih, bakti anak untuk orang tua yang ketika orang tua sudah tidak ada, setiap saat selesai kita melaksanakan sholat, setiap kegiatan yang baik, terlepas kita memasukkan uang sebagai sedekah ke keropak amal pun, ke keropak jariah pun, kita niatkan paling tidak itu kita sebutkan orang tua kita supaya kebahagiaan pahala. Hanya itu sekarang yang kita bisa buat, hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita datang berkunjung sekarang,
mencium tangannya sudah tidak ada, memeluk badannya sudah tidak ada, menatap wajahnya sudah tidak bisa terlihat. Hanya batu nisan yang kita temui setiap tahun kita datang. Bapak Allah, betul. Ya jangan sedih, jangan nangis, jangan. Saya nggak bikin nangis. Cuma kadang-kadang kalau sudah masuk ke sini Pak Menteri harum kita Pak. Ya. Sampai saat ini jabatan apa yang kita punya sekarang, penghasilan seberapun yang kita punya sekarang, orang tua kita sudah banyak tidak bisa menikmati penghasilan kita. Hadirat Allah. Ya Allah, ya Allah. Ternyata di saat kita bersyukur nikmat Allah, itu bagian daripada ternyata nikmat daripada Allah yang diberikan kepada kedua orang tua kita, limpahkan kepada kita. Hadirat Allah. Ini bawah ini. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dua. Sampai jam berapa kita? Sampai isyraq ya? Jam berapa isyraq? Jam 6.13. Ini kebablasan nih, kelamaan repot. Nasinya keburu dingin masalahnya. Minum dulu kali ya, untuk semalam air panas. Nah itu, jadi berdua kita hafalkan doa ini Pak, supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang baik, orang yang husnul khatimah. Yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati wa a'mal shalihan tardahu. Yang kedua, yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mal shalihan tardahu. Ya Allah, bimbinglah kami, anugerahkan karuniakan kepada kami agar senantiasa kami jadi orang-orang yang gemar melaksanakan amal soleh. Ya. Sebab untuk melaksanakan amal kebaikan ini tanpa kemudahan, tanpa peran dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berat, Pak. Berat. Ya. Masya Allah, berat. Maka dengan doa ini kita minta dibimbing kepada Allah, minta diberikan semangat, minta diberikan kekuatan, minta diberikan energi yang lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat kita bisa melaksanakan amal-amal soleh. Tardahu, tidak cukup dengan amal soleh, dengan amal baik, tapi juga amal soleh, amal baik yang di dalamnya ada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada yang kelihatannya nilai kebaikan tapi Allah nggak ridho, ada. Banyak kelihatannya amal soleh tapi tidak ada ridho Allah. Tapi yang kita minta bimbingan kepada Allah agar kita dapat melaksanakan berbagai macam amal soleh. Amal soleh itu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Di setiap kebaikan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, dengan harapan satu pun tidak ada kesolehan itu, satu pun tidak ada amal baik itu yang kita kerjakan yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Jadi amal saya yang diridhoi Allah adalah amal saya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai saat ini kalau kita menghitung dengan sekian banyak waktu sholat yang kita kerjakan, sholat mana yang kita kerjakan yang diterima oleh Allah kita nggak tahu. Kita baca Al-Quran yang mana yang kita laksanakan yang diterima oleh Allah. Kita bersedekah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Kita berzakat kita yang mana yang diterima oleh Allah. Kita bersilaturahim sebagai melaksanakan perintah Allah dan juga menyambung daripada perintah Rasulullah SAW. Silaturahim kita yang mana yang sudah diterima Allah. Kita seringkali duduk di majlis taklim, duduk di masjid beriktikaf dan sebagainya. Iktikaf kita yang mana yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak tahu. Maka pantas dan wajar harus kita minta bimbingan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa a'mal shalihan tardahu. Ya Allah, bimbinglah kami di dalam melaksanakan amal soleh yang kami kerjakan. Di situ Engkau ridho kepada kami ya Allah. Alhamdulillah. Insya. Yang ketiga, yang keempat,
Setelah kita dapat melaksanakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'mal sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Amal soleh yang kau ridhoi yang kami kerjakan ya Allah, dapat kami wariskan, dapat kami tinggalkan, dapat kami ajarkan, dapat kami jadikan sebagai contoh dan suri tauladan untuk putra putri kami, untuk keturunan kami ya Allah. Itu tadi, kalau kita jadi orang soleh tapi anak kita jadi anak durhaka, boleh jadi kita celaka gara-gara terseret sama anak kita. Maka pantas sebuah doa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Masya Allah. Ternyata tidak cukup dengan sholatku yang kau terima ya Allah. Tidak cukup dengan itu ya Allah. Tidak cukup hanya sholatku, hanya ibadahku, hanya kebaikanku yang kau terima ya Allah. Tapi kebaikanku ini ya Allah, sholatku ini ya Allah, amal soleh ini ya Allah, Engkau jadikan sebagai bekal yang bakal kami tinggalkan untuk putra putri kami di masa yang akan datang. Rahmatullah. Maka ternyata usul itu ternyata tidak gampang ya Pak ya. Rahmatullah. Ke atas orang tua kita mesti baik. Dan juga di saat kita meninggal dunia ini pun harus meninggalkan peranan-peranan yang baik kepada anak-anak kita, agar kita selamat. Wasmili fi dzurriyyati. Ya Allah, kesolehan kami yang kau ridhoi ini, kesolehan kami yang kau ridhoi ini ya Allah, jadikan sebagai bekal dan peninggalan yang terbaik dapat kami wariskan kepada putra putri kami. Wasmili fi dzurriyyati. Yang keberapa itu? Yang keempat. Ternyata tidak cukup hanya kita yang soleh, anak kita pun mesti soleh, anak kita pun mesti solehah. Alhamdulillah sebagai contoh. Tidak usah jauh-jauh Pak. Kita punya anak satu, kalau enggak soleh repot dibuatnya, betul kan? Punya anak satu, mau itu laki mau itu perempuan, kalau enggak soleh enggak solehah, repot kita dibuatnya. Dan punya anak banyak sekalipun, kalau baik-baik semua, soleh-solehah semua, enak kita, nyaman kita. Punya warisan, punya tabungan, punya deposito yang tidak pernah akan habis, saldonya, bunganya akan mengalir kepada kita semua itu. Di mana setiap mereka beribadah kita kebagian pahala ibadahnya, setiap mereka baca Quran kita mengalir pahala baca Al-Quran, setiap mereka sedekah mengalir pahala sedekahnya, setiap mereka berbuat baik mengalir nilai kebaikan itu kepada kedua orang tua, karena orang tua yang mengajarkan itu semua. Tapi kalau anak yang tidak soleh, anak yang durhaka, naudzubillah min dzalik, dia berbuat dosa, kita akan kebagian. Dia berbuat salah, kita akan terseret. Seringkali kita dengar bahasa anak carakan data sawah. Kalau anaknya celaka, bapaknya pun akan ke bawah-bawah. Betul. Tidak usah jauh-jauh, misalkan ada orang misalkan maaf, misalkan nyuri motor, pasti disebutkan anak siapa itu, orang mana itu. Bukan secara bapaknya, keluarganya, tapi satu wilayah, satu kampung ke bawah jeleknya. Orang anu biasanya tadi. Bahkan satu wilayah, mungkin satu negara ke bawah dengan kejelekannya, gara-gara ulah yang tidak baik. Betul. Tapi begitu menjadi anak yang baik, anak yang soleh. Contoh, pandai baca Al-Quran, ikut pentas lomba misalkan di luar negeri sana, di Maroko misalkan, di Timur Tengah dan sebagainya, menang dia menjadi juara. Bukan mengharumkan, membawa nama baik satu keluarga, tapi satu negara terangkat semuanya. Berapa? Itulah bentuk kesolehan yang merupakan satu satu kebaikan yang dibuat oleh seorang bisa membawa kebaikan satu bangsa, bahkan satu negara. Indonesia keluar sebagai juara terbaik, ya kan? Kori internasional tadi indah luar biasa. Apalagi keluarganya. Ibu bapak rahimakumullah. Tapi ketika kita
mendidik yang tidak baik, tidak usah jauh-jauh. Ketika kita punya anak perempuan, manakala mereka keluar rumah pakai celana wahai aja, ya celana apa bu? Celana wahai ya? Ini celana hawai apa? Hawai itu betis ke bawah, hawai namanya. Kalau betis ke atas itu wahai. Atas lagi hai. Ke atas lagi hai. Repot urusan. Wah itu terseret itu pak. Jangankan yang belinya, duitnya pun yang pakai beli itu walaupun dari hasil yang baik digunakan untuk yang tidak baik akan jadi masalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di hadapan manusia, di hadapan Allah akan jadi suatu pertanyaan, akan jadi masalah. Tidak usah banyak-banyak. Sebagai contoh kecil itu aja. Ya. Dikasih duit anak kita yang perempuan dipakai celana pendek, dipakai sama dia tanpa didabel dengan gamis dan pakaian yang panjang, keluar dari rumah terlihat aurat oleh laki-laki lainnya. Allah ya Allah, orang tuanya, ibunya, bapaknya akan kebagian andil gitu akan sama. Alhamdulillah. Tapi kalau punya anak banyak sekalipun, kalau soleh dan solehah kita pandai mendidiknya, pandai mengajarkannya, pandai mengarahkannya, kita bekali dengan nilai-nilai agama, insya Allah kita akan terbawa selamat adanya. Alhamdulillah. Itu orang tua kita, masya Allah. Anaknya baik-baik semua, perasaan semua. Ketika dia pulang lebaran berbagi dengan orang tuanya, punya anak 5, datang perasaan lebaran. Yang pertama ngasih 1 juta buat ibunya, yang kedua datang ngasih 1 juta, yang ketiga 1 juta, 5 orang 5 juta. Habis itu ibunya nangis terus tuh. Tanya bapaknya, kenapa kamu nangis? Supaya dapat duit banyak. Iya, dapat duit banyak 5 juta dari anaknya 5 ini. Lalu kenapa nangis? Kalau tahun begini kita dulu bikinnya 25. Ya kalau 2 juta kan dapat 25 juta ya. Alhamdulillah. Ini ya Allah ya Allah, kebaikan yang menyeluruh. Alhamdulillah. Wasmili fi dzurriyyati. Ternyata kita harus bisa dapat mewariskan kebaikan dan amal soleh yang kau ridhoi itu, yang kau ridhoi itu adalah kepada putra putri kita yang bakal kita tinggalkan. Ini yang bakal mengalir sebuah deposito yang gak bakal habis ketika kita memberikan generasi yang soleh dan solehah. Kalau harta kita tinggalkan, mereka tidak pandai memanfaatkannya, mentasarufkannya dengan yang baik, maka hanya jadi petaka. Tapi kalau meninggalkan anak soleh tanpa harta sekalipun, insya Allah kita akan bahagia. Insya Allah kita akan bahagia. Mereka ibadah, kita akan kebagian dari ibadahnya. Tapi sebaliknya, yang kita tinggalkan bukan anak yang soleh, ketika mereka berbuat salah, kita akan menjerit adanya. Na'udzubillah min hadratillah wasfi dzurriyyati. Yang keempat, yang kelima, ini tubuh ilaika. Ya Allah, bimbinglah kami, anugerahkan karunia kepada kami, ini tubuh ilaika, agar kami diberikan semangat, ada keinginan untuk bertaubat ya Allah sebelum kami meninggal. Sebelum kami meninggalkan dunia ini, berikan kami kesempatan ya Allah untuk bertaubat. Bimbinglah kami dalam taubat itu ya Allah. Sebab banyak orang yang sudah usia 40 tahun bahkan lebih, kelakuannya masih ya tadi, bentuknya bentuk manusia tapi kelakuannya tidak seperti manusia. Ya. Lama apa? Dalam kata lain, manusia disebut dengan hayawanun natiqun. Manusia adalah hewan yang pandai berbicara. Secara jasad apa bedanya kita sama hewan? Gitu ya. Secara jasad apa bedanya kita sama hewan? Kebok makan, kita makan. Kebok kawin, kita kawin, paling doyan. Ya. Iya benar Pak. Kebok molor, kita tidur. Sering banget kesiangan sholat subuh ya, gara-gara tidur. Ya. Tuh. Kebok kerja, kita juga kerja. Kadang-kadang ada lupa kewajiban kepada Allah, ngubur kerjaan. Ya. Cuma satu yang beda nih. Kalau kita sholat, kebok sholat enggak. Nah itu bedanya. Berarti kalau orang enggak sholat namanya, itu banyak ngomong ke saya. Iya coba Pak. Maka pantas kata lain disebut dengan manusia ini hayawanun natiqun. Manusia adalah makhluk yang pandai berbicara. Tidak ada bedanya dengan makhluk Allah yang lain
yang membedakan dia adalah hanya bentuk pengabdian dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kalau ada sebuah kalimat yang menguatkan ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu tujuan utamanya. Kalau kerja dan sebagainya, cari ini cari itu, hanya itu hanya variasi aja lah, pakai kalau hidup supaya kita tidak bosan, sebuah permainan, ya, supaya tidak jenuh. Toh semuanya bakal kita tinggalkan. Betul. Ya. Makanya sebuah syair itu terlalu indah dikenangkan. Ya, ya Pak ya. Itu. Setelah aku jauh berjalan, semua akan ku tinggalkan. Itu. Masya Allah. Rahimahullah. Maka dari mulai saat ini kita minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tuntut ilaika, ya Allah, bimbinglah kami dengan karuniamu, dengan anugerahmu, agar kami dapat menjadi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang mau bertaubat sebelum kami meninggal, ya Allah. Karena ini hidup yang terindah. Orang sukses itu bukan dilihat pada saat sekarang. Sukses itu nanti di ujung kehidupannya, baik atau tidak. Kalau dia baik dalam suasana yang baik, orang yang sukses. Yang walaupun sekarang kelihatan bergelimang dengan harta, jabatan dan sebagainya, tapi di ujung cerita dia kehidupannya tidak jadi orang yang baik, berarti gagal kesuksesannya. Ada rahimahumullah. Ini tuntut ilaika, ya Allah, bimbinglah kami agar menjadi orang-orang yang mau bertaubat. Sebab diukur terlihat, Pak, orang nanti bakal menjadi orang yang husnul khotimah ataupun su'ul khotimah ini ketika dia masuk usia 40 tahun ke atas. Kalau masuk 40 tahun sudah mau merubah keadaan dirinya, yang tadinya nggak mau sholat jadi mau sholat, yang tadinya nggak mau ngaji jadi mau ngaji. 40 tahun di atas. Yang tadinya dia di sana agak malas-malasan datang ke majelis taklim makin rajin. Yang tadinya dia agak pelit semakin dermawan. Ya. Tuh, yang tadinya dia kata-katanya kasar, sering nyakitin orang, mulai dijaga kalimat kata-katanya. Yang tadinya perilakunya kadang-kadang kalau masih mudah, masih gagah, kadang-kadang biasanya lebih betah di empang mancing ketimbang ngaji, tak dikurangi mancingnya. Bukan nggak boleh, boleh sesekali liburan Pak, nggak apa-apa. Silahkan, bukan pakai duit saya ini. Alhamdulillah. Jadi di usia 40 tahun ini sudah mulai berubah. Tadinya yang kurang baik jadi baik. Yang sudah baik dia tingkatkan kebaikannya. Sudah dia tingkatkan kebaikannya, dia pertahankan kebaikan itu. Tuh, ini bertanda akan husnul khotimah. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, yang tadinya jamaahnya cuma subuh doang, sekarang zuhur jamaah. Ya. Sudah meningkat antara subuh dan zuhur, asarnya pun jamaah. Sudah meningkat asarnya jamaah, maghribnya pun jamaah, dan seterusnya. Dijaga sampai 5 waktu tidak pernah tertinggal dalam sholat berjamaah. Ya Allah, ya Allah. Dijamin orang ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kata Rasul, siapa orang yang tidak pernah tertinggal selama 5 waktu dengan takbiratul ula dan imam, maka paling tidak ketika di dunia saja dia sudah jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar daripada sifat munafik dan tidak akan tersentuh dengan api neraka ketika dia meninggal nanti. Pun hebat. Alhamdulillah. Banyak orang yang sudah separuh abad umurnya masih pada nggak jumpa ya. Sholat nggak mau, badannya nggak beda. Kelihatan, boro-boro ngaji, boro-boro baca Quran, boro-boro taklim, sholat yang 5 waktu saja masih banyak yang dia tinggalkan, bahkan tidak pernah dikerjakan. Man taraka sholatan khamsatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa orang yang tinggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, bahkan dalam uzur pun, uzur yang mana, kan gitu. Untuk sholat faqad kafara jihar, maka ketika dia tinggalkan itu, sungguh dia telah jadi orang kafir, jihad dengan kekafiran yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Bagaimana kalau 5 waktu terus menerus ditinggalkan? Bukan kafir lagi, banyak kafir lagi. Alhamdulillah. Maka yuk kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan
semangat dan dibimbing oleh Allah dalam tobat kita sebelum kita meninggal, insya Allah. Karena meninggalnya sudah pasti, Pak. Nggak pandang muda ataupun tua, nggak pandang sakit ataupun sehat, nggak pandang miskin ataupun kaya, senang ataupun susah, pasti sesuatu yang datang kepada kita kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kita itu beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada al-yakin, kematian. Maka datanglah ke masjid sampai kita tua. Jangan nunggu tua baru datang ke masjid. Datanglah ke masjid selagi kita masih bisa berjalan, karena boleh jadi suatu saat nanti datang kita ke masjid dalam keadaan berbagi. Ya, jangan nunggu itu. Sholatlah kita di masjid, sholatlah kita di masjid bersama imam, ada di belakang saf imam. Karena boleh jadi suatu saat nanti kita datang ke masjid, kita sholat, tapi sudah ada di depan imam. Ngapain namanya? Di sholatnya selesai baru begitu. Alhamdulillah. Ya. Ini itu perilaku ya Allah, bimbinglah kami dalam tobat supaya kami jadi orang yang husnul khatimah. Kalau sudah demikian ditutup dengan kalimat wa inni minal muslimin, maka jadikanlah kami ya Allah ketika kami datang kepadamu, menghadapmu dalam keadaan berserah diri, orang-orang yang selamat. Orang yang selamat inilah yang dikatakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang selamat inilah yang dikatakan orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan untuk pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah redha kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan ya? Nah, dikit lagi waktunya. Ya, 2 menit lagi. Waalaikumsalam. Siap. Kalau kita melihat di bahasa yang tentunya orang yang mengarang ini sudah melalui riset berbagai cara. Contohnya seperti di bahasa kasih sayang ibu sepanjang jalan, kasih sayang anak kepada ibu sepanjang jalan. Kemudian kita melihat lagi, kalau orang tuanya kaya, anak jadi raja, anak kaya, orang tua jadi pembantu. Kita melihat terhubungkan dengan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Pertama, ketika kita punya anak, beri nama yang baik, kemudian mendidik yang baik, menyekolahkan yang baik, dan segera menikahkan. Apakah yang kita lalui ini, Pak Ustaz, anak terhadap orang tua sudah menjadi ketetapan Allah, akan membuat orang tua kecewa? Nah, bagaimana supaya kita tidak kecewa Pak Ustaz terhadap anak? Siap. Kita fakta kehidupan dalam saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, cukup dah pertanyaan satu ini sampai sama sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana supaya kita tidak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anak kita, kan itu baiknya. Tentunya diawali dengan belajar kita untuk ikhlas dari apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama termasuk anak-anak kita, itu bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata rezeki itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Semuanya rezeki ketika sampai kepada kita. Hanya kalau rezeki itu yang baik, seperti anak yang baik menghantarkan kepada kebaikan untuk kita juga. Tapi ketika Allah takdirkan ada itu jadi anak yang tidak baik, bukan anak kita saja, Pak. Yang penting kita sudah mendidiknya dengan sebaik-baiknya, ya, gitu kan? Tidak pernah mengajarkan dan menyuruh, mencontohkan untuk mereka dengan sesuatu yang tidak baik, itu yang paling penting. Sebab kenapa demikian? Karena jangankan anak kita, Pak, kalau masalah bicara tidak baik jadi anak durhaka, ya Kan'an dan nekotnya kafir. Anak siapa itu? Anak Nabi kan? Anak Nabi Nuh, ya kan? Tapi apakah Nabi Nuh ini kecewa dengan anaknya? Tidak. Tapi karena memang itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi satu potret, ujian dan contoh bagi orang-orang yang akan datang. Artinya ketika kita sudah mendidiknya dengan sebaik mungkin, berusaha kita dengan sebaik mungkin, tapi anak itu tidak jadi anak yang baik, mungkin ini keturunan Kan'an kali ini. Kira-kira begitu. Jadi belajarlah kita untuk ikhlas. Jadi setelah kita mendidiknya dengan baik, mensekolahkannya dengan baik, mengajarkan agamanya dengan baik, mengajarkan sholatnya dengan baik, merintahkan kita itu anak kita untuk ngaji dengan yang baik, menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya kita untuk anak-anak kita, dan tidak pernah kita mengajarkan yang salah, ya,
Insya Allah kalau begitu toh Allah takdirkan menjadi anak yang tidak baik, insya Allah kita sudah lepas kewajiban. Gitu Pak. Sudah tidak nanggung akan kesalahan mereka, tidak nanggung lagi akan dosa mereka. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan dengan maksimal dengan pengajaran yang baik. Yang akan terserahkan kita dengan ketidakbaikan mereka ketika kita tidak mengajarkan mereka dengan baik, lalu mereka tidak jadi anak yang baik, sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara ibadah dan sebagainya karena kita tidak mengajarkannya. Itu yang jadi beban. Itu Pak. Jadi intinya belajarlah kita untuk ikhlas dari apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Ajarkan selalu mereka dengan yang baik-baik. Kalau itu sudah kita lakukan dan laksanakan dengan maksimal, insya Allah tugas kita sudah kita tunaikan dengan baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Seperti itu Pak. Ya, insya Allah. Jangan kecewa Pak. Khawatir kalau kecewa sama anak nanti niat matinya nggak melontot baik. Udah ikhlaskan apa yang telah kita berikan dan kita korbankan untuk anak kita. Mereka jadi anak baik atau tidak baik, yang penting kita tidak pernah mengajarkan mereka untuk tidak baik. Itu aja. Ya, insya Allah. Cukup ya Pak ya? Ya, cukup. Baik. Ada Pak, ya silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasanya iba kalau mendengar kata-kata anak durhaka, karena peristiwa orang tua anak ini banyak yang berujung sampai ke pengadilan. Betul. Ternyata setelah diukur dengan kriteria suatu kejahatan, sebenarnya anak ini, ya kenapa anak begini? Karena orang tuanya begitu. Lalu kita ingat hadis Nabi ya, bahwa seorang anak itu Majusi, Nasrani, Yahudi, maka orang tuanya lah. Betul. Nah, apakah anak-anak yang salah ini, yang kemudian orang tuanya tidak ada kesempatan dan lain sebagainya, kan banyak orang tua yang mungkin 3 bulan sekali baru kembali ketemu anak dan sebagainya, sehingga anak itu menjadi ya tidak dari disebutkan dan sekali tadi melawan segala macam. Tapi ya sebab itu ya karena seperti tadi, sebab orang tuanya. Maksud saya, beban salah atau dosa bagaimanakah? Apakah